biar tahu nilainya ya. Ya, silakan bisa dicek untuk nilai apa namanya, mana yang benar. Kita tidak perlu bahas detail-detail, saya kira soalnya tidak sulit, mungkin hanya beberapa saja yang soalnya mungkin ada yang salah atau kurang tepat. Oke, coba kita cek. Ini, silakan dikoreksi ya. Nanti nilainya kita konversi ke 200 ya. Nilainya kita konversi ke 200. Oke. Kalau benar saya anggap 5, kalau salah saya anggap 3. Gitu aja. Biar enak nanti. Biar nggak sulit ngitungnya. Silakan dihitung kalau benar 5, kalau salah 3 gitu aja. Karena harusnya ada yang 4, ada yang 5 kalau benar. Kita anggap itu saja. Jadi sebetulnya penilaian yang resmi kalau soal dalam skala Lingkat begini, setuju dan seterusnya ini, skor maksimal adalah 5. Oke, coba nomor 1 silakan. Ini jawabannya E ya. Jadi singkat-singkat saja, tidak perlu bahas detail, nanti saya bahas detail untuk teorinya ya. Oke, jadi kalau ada pertanyaan terkait dengan soal sosiokultural, ciri khas soal sosiokultural adalah ada skala Lingkat. Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, dan sangat tidak setuju. Ini adalah tipe soal sosiokultural. Jadi besok kalau ujian soal tes P3K, untuk soal selain bidang, itu ada soal sosiokultural, ada manajerial, dan ada wawancara. Yang pertama dikerjakan adalah soal sosiokultural dulu, kemudian soal manajerial, kemudian soal bidang. Nah, setelah selesai itu baru masuk ke soal wawancara. Kenapa nggak bidang dulu, Pak? Kok menuju sosial kultural dulu? Karena soal sosiokultural itu dan soal manajerial lebih mudah daripada soal bidang. Jadi walaupun soal bidang itu nomor 1 sampai nomor 90, maka langsung nomor 91 sampai selesai, itu yang dikerjakan dulu. Jadi bidang diterakhirkan setelah sosiokultural manajerial terjawab. Begitu. Nah, ciri khas soal sosiokultural, besok kalau di ujian itu opsinya seperti ini. Opsinya. Sudah pasti ini, karena 2 tahun terakhir soalnya modelnya seperti ini. Begitu. Nah, terkait besok kalau ada informasi terbaru, setelah BKN merilis formasi, nanti pasti ada kisi-kisi yang terbaru. Kisi-kisi yang terbaru nanti akan saya paparkan jika ada perubahan. Begitu ya. Termasuk nanti afirmasinya besok akan saya jelaskan yang terbaru apakah sama dengan yang lama. Kalau masalah afirmasi dan lain-lain di luar soal, itu nanti dalam pertemuan yang berbeda saja, tidak pada saat momen belajar. Akan kita berikan informasi kapan kita ada Zoom bersama terkait masalah non-materi. Gitu ya. Kalau ada soal sosiokultural, fokusnya adalah apakah itu soal positif maknanya ataukah soal itu negatif. Ya, poinnya ada di situ. Jika soal itu positif, maka jawablah sangat setuju. Jika soal itu negatif, pernyataannya maksudnya, jadi pernyataan ini kalau ini bernilai positif, maka jawabannya hanya ada di sini. Tidak boleh jawab ini, apalagi ini. Kalau soal itu bernilai negatif, maka jawabannya hanya ada di sini. Tidak boleh jawab di sini. Begitu. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau memang itu negatif, ya sangat tidak setuju. Kalau memang itu positif, ya sangat setuju. Hanya 2 opsi itu yang menjadi acuan. Begitu. Nah, untuk soal nomor 1, saya kira semua tahu. Anda merasa kurang nyaman ketika ada mayoritas berasal dari daerah tertentu. Jadi di lingkungan unit kerja Anda, mayoritas berasal dari daerah tertentu. Kenapa kita kurang nyaman? Berarti kan itu hal yang negatif. Sikap ini adalah sikap yang negatif. Artinya kita tidak setuju dengan sikap tersebut. Maka jawabannya adalah E. Begitu ya. Oke. Kemudian nomor 2, jelas ya, saya kira enggak sulit ya. Ada soal-soal jebakan. Model-model begini ada jebakan. Di depan ngomong negatif, tapi ternyata di belakang itu arahnya ke positif. Itu ada yang kayak begitu.
Kapan kita menemukan? Nanti kalau ketemu soalnya. Saya beranggap hubungan baik dengan rekan meningkatkan kinerja. Jelas ya, sangat setuju karena hal yang positif. Jadi tidak perlu dibahas lama-lama. Sangat sesuai maupun sangat setuju sama, identik sama. Jadi kalau sangat sesuai juga ini menunjukkan hal yang positif, ya. Kalau ini juga menunjukkan hal yang negatif. Begitu. Jadi Mayang jika berdebat perbedaan suku kemudian menanyakan mereka alasan berkelahi menegurnya untuk selalu berdamai. Jadi artinya ini sangat sesuai karena tindakan Anda harus empati untuk ikut dalam mendamaikan, tidak tinggal diam. Artinya tindakan menanyakan kenapa dan menegur mereka supaya berdamai, artinya itu tindakan yang positif. Makanya jawabannya A. Oke, nomor 5. Saat maka Anda akan mengatakan orang tua. Nah, ini seperti ini. Ini hati-hati ya. Kita harus jeli. Ini soal-soal seperti ini yang kadang itu jebakan. Ini semi-semi manajerial, tapi semi-semi sosiokultural. Prioritas orang tua lebih dulu daripada orang sakit. Ini maksudnya apa? Nah, jadi orang tua yang sakit daripada orang muda yang sakit, nah itu baru betul. Tapi kalau orang tua yang tidak dijelaskan, maka hati-hati. Sehingga ini tidak sesuai. Artinya tidak setuju, artinya negatif. Lebih baik memprioritaskan orang sakit dalam antrian. Begitu. Oke ya. Sehingga jawabannya sangat tidak sesuai. Hati-hati. Apa akibatnya kalau panjenengan menjawab, harusnya kuncinya ada di E, ternyata jenengan jawab di A, apa akibatnya? Real besok nilai akan langsung terjerembab pada poin 1. Karena gradasinya dari ini 5, 4, 3, 2, 1. Ketika kuncinya ada di sangat sesuai di atas, maka gradasinya begini. Jadi memang paling aman cari nilai ya ada di tengah. Kalau ragu, itu aman. Jadi triknya begitu, kalau ada satu soal yang Anda itu takut sekali bahwa itu positif atau negatif, maka triknya ya di sini. Kepepeh. Saya kira sosiokultural enggak ada. Rata-rata nilai sosiokultural semua peserta di luar sana itu 80 lebih. Jadi bagi siapa yang dapat nilai hanya 80-an saja, itu enggak tinggi-tinggi banget. Ya memang ada yang 70-an. Target kita lebih dari 90 ya untuk sosiokultural. Karena nilai maksimum adalah 100. Manajerial juga nilai maksimum 100. Jadi sosiokultural dan manajerial 200. Oke. Kemudian nomor 6. Nah, ini sudah masuk manajerial. Karena tidak ada skala lingkatnya ya. Oke, jika Anda menjadi anggota organisasi apa? Nah, ini mengajak akan berdialog 4 mata. Hati-hati soal-soal manajerial itu cenderung lebih sulit daripada sosiokultural. Karena manajerial itu TKP-nya CPNS. Maksudnya level sulitnya bisa kayak CPNS. Kemiripannya lumayan bagus. Sehingga sulit untuk mencari yang tertinggi. Jadi manajerial itu lebih sulit. Makanya urutannya bisa mengerjakan itu soskul dulu, baru masuk manajerial, baru bidang. Begitu. Karena kalau mengerjakan manajerial dulu, nanti akan ada beberapa nomor yang Anda akan berhenti lama. Takut salah. Tapi kalau ini lebih cenderung lebih mudah. Tapi jangan buru-buru. Pokoknya jangan buru-buru. Oke ya. Dengan latihan sama besok real ujian itu jauh lebih rileks ujian. Karena sengaja latihan selalu saya buat kencang, cepat. Supaya ujiannya besok rileks banget. Gitu. Berapa detik kalau besok ujian? Besok akan saya jelaskan. Jadi momen-momen kalau mau ujian, itu saya kuatkan untuk strateginya. Saya pertegas lagi. Jadi intinya lebih rileks daripada ujian. Oke, Arham ketua organisasi. Nah, ternyata setelah jadi dia malah menjadi kaku. Yang terbaik bukan gerutuk Arham, tapi yang terbaik adalah bicara 4 mata. Jadi A kesannya bagus.
ngajak teman-teman supaya tidak merasa dicing, tapi salah. Yang terbaik adalah sikap secara pribadi untuk ngobrol dengan enak. Ini ya yang tertinggi. Bagi yang menjawab A dapat poin 4. Ya, pilih. Gitu, oke ya. Nomor 6. Oke, mengumpulkan namun 3 menikah tugasnya mengumpulkan sorry ya, satu. Nah, kondisi seperti ini bagaimana? Ya, segera menyerahkan tugas sekaligus melaporkan rekan kerja belum menyelesaikan pekerjaan. Ini ada 2 kunci sebetulnya. Ada yang bilang ini 5, ada yang bilang yang di sini yang 5. Teman-teman mau ngikut yang mana? Kadang-kadang ini harusnya ada detail masalahnya. Kalau C itu maknanya kita anggap melaporkan itu sebagai wujud untuk sekedar memberitahukan, bukan untuk melaporkan hal yang negatif, tidak ada masalah. Bukan melaporkan hal yang negatif, bukan madul ibaratnya gitu. Ya, kalau segera menyerahkan pekerjaan tanpa bergabung pada rekan kerja yang lain, ini betul memang harus segera menyerahkan, tidak terus menunggu teman-teman yang lain yang belum. Ya. Jadi intinya B dan C itu segera menyerahkan. Cuman kalau yang B tidak pakai melaporkan bahwa rekan kerja yang belum itu siapa saja tidak perlu. Tapi kalau yang C pakai. Kalau saya cenderung yang C ini poinnya lebih tinggi ya. Ini 5, ini. Oke. Dia nomor 7. Apa yang Anda lakukan? Mengatasi pegawai yang tidak disiplin. Jelas ya, menegur yang tidak disiplin sesuai dengan kewenangan yang diberikan atas. Saya yakin ini benar semua teman-teman. Nomor 8. Kenapa kok mengingatkan secara tidak formal itu tidak tertinggi? Karena kita sudah diberikan suatu wewenang. Sudah dikasih wewenang oleh pimpinan untuk mewakili. Dan mengingatkan tidak formal, ini beda. Beda ya, maknanya dengan ini. Ya. Kemudian nomor 8, ini sudah jelas ya, tidak ada yang mengganggu. Nomor 9, ketika menghadapi situasi yang dialami Rian akan fokus ya. Jelas. Coba cek. 10 menit lagi jam kantor akan berakhir. Apakah dalam 10 menit itu kita butuh sesegera mungkin agar segera beristirahat? Tidak. Jadi kata-kata sesegera mungkin ini efeknya akan ke kinerja yang kurang bagus. Sehingga yang paling tepat adalah kondisi psikis kita tetap kendalikan, tetap fokus untuk bisa menyelesaikan secara maksimal. Bila perlu melampaui jam kerja, artinya lembur. Gitu. Oke. Jadi ini lebih tinggi. Oke. Secepat mungkin dengan sesegera mungkin. Sesegera mungkin, secepat mungkin. Ini beda maknanya. Maknanya lebih bagus ini. Sesegera mungkin dengan secepat mungkin. Level nilainya, level target kinerjanya lebih bagus ini ya. Secepat mungkin seakan-akan buru-buru pokoknya mari. Kemudian nomor 10. Nah, ini sudah jelas, sering ya kondisi seperti ini. Kemudian nomor 11. Tidak Anda suka. Nah, ini ada konsep di mana karakter itu butuh pengendalian diri, butuh menjaga emosi, tidak disukai, beda makna dengan dilarang agama. Kalau dilarang agama, jelas tidak mungkin menyantap. Kalau tidak disukai, ya itu kan rasa. Bukan berarti tidak suka itu terus muntah ketika makan, bukan ya. Jadi seyogyanya tetap menyantap meskipun tidak banyak. Begitu ya. Jadi tetap C yang tertinggi. Kan tidak realistis. Terus ada yang mendebat begitu. Bapak nggak realistis itu Pak. Wong nggak suka kok. Sekali lagi, tidak suka belum tentu tidak berkenan untuk mencoba.
mengendalikan diri untuk mencoba makan. Begitu ya. Nomor 12, mencari cara suasana agar kembali kondusif. Perbedaan dukungan, ya jelas ya. Bagaimana sikap Anda? Ya, mencari suasana ini paling beda di sini. Agar kembali kondusif. Oke, ya ini paling tertinggi. Nomor 13. Nah, ini ya mengajak tetangga, menyadarkan tetangga sekitar mengenai keberagaman tidak perlu dipermasalahkan. Ya, ini ya. Jadi ini yang terbaik yang ada di D. Kemudian nomor 14, coba dicek langsung ya kuncinya. Nggak cukup aku nanti kayaknya. Setengah 8. Ini ya. Ini sulit nggak ya? Nah, ini sebetulnya enggak sulit ya. Poinnya di sini, kalau ini sudah dijelaskan dengan kata-kata penegas, mudah dimengerti, sudah panjang lebar, artinya tidak salah sudah menjelaskannya. Maka kalau menjelaskan lagi perlahan-lahan, ini tidak sesuai dengan konteks. Artinya Anda mengulang konteks yang sudah dijelaskan. Jadi tidak mungkin tertinggi, padahal kelihatannya bagus ini. Jadi sudah tidak perlu dijelaskan lagi, tapi panggil keluarganya ya untuk dijelaskan. Ya, jadi D ini. Setelah D baru yang terbaik bukan C tapi yang ke sini. Karena ini sudah dijelaskan di dalam konteks soal. Nomor 15. Saudari ada komplain barang Anda yang terkeliru. Jadi Anda hanya sebagai seorang kurir, ya, sebagai seorang kurir. Sehingga kurir itu hanya punya hak untuk mengklarifikasi, tidak berhak memutuskan untuk mengirim. Jadi mengirim langsung itu tidak benar. Meminta maaf, mendengarkan, memberitahu kepada atasan lewat telepon apakah betul barangnya keliru atau pemesannya yang salah. Gitu ya. Nomor 16. Ini jelas ya. Pernah ya. Transportasi umum. 17. Ini ya, delta. Ayo dikoreksi agak cepat. 18. Ini ya. Bisa semua kayaknya, nggak sulit. Untuk nomor 19. Jika ada yang salah, bisa tanya nomor itu. Saya bertanya. Ya. Nomor 20. Nah, ini. Teman mengalami sakit dan tidak bisa mengerjakan tugas. Mencari informasi dan menanyakan kondisinya. Apakah ini ataukah ini? Ada dua makna di sini yang tersirat dari poin di narasi soal. Mana yang didahulukan antara karakter untuk empati atau masalah tugas yang teman kita minta dikasih kelonggaran. Nah, itu yang kadang jadi debatable ya. Jadi debatable. Jadi kalau memaknai ini poinnya ada di tugasnya, ya ini nggak salah. Tapi kalau karakter ketika melihat situasi seperti ini, mencari informasi, menanyakan kondisi itu yang lebih tinggi. Jadi menurut saya ini dulu. Baru di sini. Oke. Nomor 21, memotong pembicaraan tiba-tiba marah. Cara memotong. Mendahului dengan kata maaf dan langsung memotong. Jangan terjebak takut tidak berani menjawab ini. Karena memang ini pertanyaannya cara memotong. Jadi bukan terus salah kalau memotong, bukan. Memang pertanyaannya disuruh cara memotong. Oke, nomor 22. Ini ya. Nomor 23. Ya. Jadi ketika saat bekerja ada masalah yang berat,
tentunya menenangkan diri dulu baru kembali ke ruangan. Saya kira tidak mungkin terus minta izin pulang. Kemudian ini membetulkan kesalahan sementara sedang melakukan presentasi ya. Ya, jadi pada saat atasan mau presentasi ada yang salah dibetulkan supaya nanti pas slide yang salah itu sudah benar. Kemudian nomor 25. Ya, betul. Ini ya. 26. Nah, ini 27 dikoreksi saja. Nanti kita berikan materi untuk itu soalnya. Ada soal lain ini. Mengenai ini sebagai latihan ini. Jadi ada soal latihan, ada soal yang kita bahas, ada teori yang kita bahas. Jadi ada yang sengaja untuk sekedar tahu kuncinya, ada sebagian yang saya jelaskan dan ada yang didetailkan. Akhir-akhir, oke, ya, betul. Ya, ini ya, data saja. Dan ini ya, segera dan tetap berusaha menyelesaikan sungguh-sungguh. Ini ya, 32, ini 33, C, 34, B, ya, 35, C, 36, B, 37, 38, 39. Anda menghargai waktu tidak pernah terlambat. Sangat positif. Ya. 41, 42, 43. Ini ya. Ini ataukah ini yang lebih tinggi? Nah, mungkin tadi sempat bingung ya. Ini adalah gercep untuk diri kita, pergi ke rumah duka menyatakan belasungkawa. Baru memberitahukan kepada warga lain. Begitu ya. Jadi urutan itu menunjukkan level tingginya nilai. Urutan apa yang kita lakukan dulu itu menunjukkan tingginya nilai. Anda tidak pernah terlibat, jelas hal yang negatif. Hal yang negatif, maka jawablah negatif. Sangat tidak setuju. Ya, jelas. Ini poinnya di sini. 46. Ya, jelas. 47. Ya, 48. Terakhir. Ya, ini. Poinnya di mana? Di sini. Karena menjadi pimpinan harus memberikan pancingan untuk menggerakkan pikiran orang lain, mempunyai ide-ide supaya berani mengutarakan pendapat. Oke, silakan dihitung nilainya, konversikan ke nilai 200. Jadi poinnya berapa? Di sini kan 48. Kalau benar semua kali 5. Berarti 0, 20, 24. 240 itu total nilai. Maka nanti pembaginya 240. Di sini nilainya berapa? Di sini kali 200. Gitu ya. Jadi di sini skornya berapa? Dibagi 240 kali 200. Nanti skor maksimal 200. Bagi yang bisa 180 berarti sosiokultural manajerial rata-ratanya dapat 90. Jadi usahakan di atas 80 masing-masing. Berarti nilai minimal 160. Oke. Ya, silakan dihitung nomor 36 apa ya? 36 B BP ya. Jadi jumlah poin dibagi berapa tadi? 300 berapa? 240 ya. Jumlah poin dibagi 240 kali 200. Oke.
Sudah ada yang hitung? Silakan di chat room nilainya supaya yang lain terpancing semangatnya. Oke, masih ada waktu kurang lebih 20 menit untuk saya masuk ke penjelasan file yang saya siapkan. Silakan sambil dihitung ya. Nanti kalau sudah menghitung bisa chat room, nanti saya buka, saya masuk, saya buka materinya. Jumlah poin, kalau salah dianggap 3 ya. Oke, dapat nilai berapa? Mbak Nurul Lailia. Oh, enggak ngerjakan semua ya? 86, Pak. Tadi yang nomor 1, 2, 3 ketinggalan. Oh iya, Jadi makanya saya nggak anggap mungkin salah. kalau nilainya segitu. Nggak apa-apa. Tapi 1 sampai nggak nilai, 3. oke, nggak nilai asli, nggak apa-apa. Di itu aja dikonversi ke jumlah soal yang dikerjakan aja. Jadi jumlah soal yang dikerjakan sebagai penyebut kalikan 5. Jadi kalau ngerjakan hanya 20 soal berarti ya penyebutnya per 100. Oke, yang lain silakan nilainya bisa di chat room. Oke, sambil menunggu teman-teman ngitung nilainya, saya buka ya. Kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Ada 3 tes. Jangan lupa ya besok 25 butir soal, 20 butir sosiokultural, dan 10 butir soal wawancara. Ya, ada 200 poin maksimal untuk manajerial sosiokultural. Ada 40 poin maksimal untuk wawancara. Jangan sampai salah. Jadi besok masuk ke kompetensi sosiokultural itu nilai tertingginya 5, kalau salah 1. Untuk kompetensi manajerial nilai tertingginya 4, kalau salah itu 1. Untuk wawancara nilai tertingginya 4, kalau salah banget itu 1. Pada soal wawancara hampir semua peserta rata-rata nilainya di atas 34. Banyak sekali yang dapat 38 atau 40. Artinya hanya salah tidak sampai 3 atau 4 nomor. Begitu. Untuk sosiokultural juga begitu. Banyak murid saya yang kemarin dapat nilai 100 bulat. Mungkin ada 5 anak 100 bulat. Dengan trik itu sudah terbukti. Bagi yang tidak pernah ikut tes sosiokultural atau tidak pernah tahu trik bahwa nilai positif itu sangat setuju, nilai poin negatif itu sangat tidak setuju, maka ikuti ya, karena sudah terbukti teman-teman nilainya tinggi-tinggi. Untuk manajerial, hati-hati, banyak belajar di soal-soal tes karakter pribadinya CPNS. Karena acuannya harus soal yang sulit belajar. Oke, ini banyak yang sudah ngirim ya. Mas Rohmat nilainya 195, Mbak Ela 184, Mas Faizal Arif 188. Artinya nilainya 90 semua ini ya. Baik manajerial maupun sosiokultural yang ngirim nilai 90 lebih. Bagus ya. Oke. Ini. Untuk kompetensi manajerial itu ada beberapa pokok bahasan, ada integritas, komunikasi, pengembangan diri, kerjasama, orientasi pada hasil, mengelola perubahan, pelayanan publik, pengambilan keputusan. Kalau teman-teman ingin menguasai betul tentang manajerialnya P3K, baca ini, ya, baca ini. Tapi tidak teori saja, soal nanti dikembangkan. Maksudnya, ketika soal yang berbau tentang
pengembangan diri dan orang lain, itu karakter soalnya bagaimana. Cara memilih itu nuansanya kemana. Kalau masalah integritas bagaimana. Ciri khas dari soal itu. Apa yang didahulukan. Jadi kalau bicara soal-soal yang berbau tentang integritas, bagi seorang pimpinan, seorang manajer, atau manajer terhadap dirinya sendiri, manajerial. Jadi manajerial terhadap orang lain maupun terhadap dirinya sendiri adalah jujur, etika berorganisasi, bertanggung jawab, itu poin-poin yang harus dijadikan sebagai acuan untuk menjawab soal. Begitu ya. Oke, sekali lagi teoritis tidak bisa hanya membaca secara konsep saja ya. Oke. Kemudian tentang kerjasama, komitmen saling membantu. Poinnya di situ. Jadi kalau soalnya mengacu pada bekerja tim, maka poin saling membantu itu menjadi kunci. Gitu ya. Jadi jangan terus mengerjakan sendiri tanpa melihat kerjaan yang lain. Begitu. Kemudian komunikasi juga begitu. Komunikasi yang baik adalah mendengarkan secara aktif dan efektif. Begitu. Kemudian kita bisa melakukan persuasi, meyakinkan orang untuk mencari visi yang sama di dalam berorganisasi. Kemudian tentang orientasi pada hasil, artinya hasil itu merupakan sebuah target yang dilakukan secara terencana, teridentifikasi dengan sistematis. Jadi soal-soal yang sekiranya berorientasi pada hasil, maka komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas untuk tuntas itu yang diutamakan. Jadi kalau dikasih tugas yang di situ memang tanggung jawab pribadi, maka tidak boleh dikit-dikit minta bantuan. Semaksimal mungkin diselesaikan dengan tuntas karena berorientasi pada hasil. Pelayanan publik juga begitu. Pelayanan publik, hati-hati, kadang-kadang berbenturan dengan profesionalisme. Ketika dihadapkan pada profesional, ternyata ada publik yang lebih diutamakan, maka win-win solution harus dilakukan. Begitu ya. Tapi mana yang diutamakan? Biasanya selalu pelayanan publik yang nomor satu. Kemudian nomor yang berikutnya, yang profesional yang harusnya kita pegang, biasanya malah kita limpahkan ke teman lain, tapi konsul kepada atasan. Begitu. Kemudian pengembangan diri dan orang lain. Artinya karir, ada peluang, ada kesempatan. Maka gunakan kesempatan itu jangan karena alasan A, alasan B, sehingga kita menghilangkan peluang kesempatan itu. Gitu ya. Kemudian mengelola perubahan. Nah ini yang biasanya level soal untuk manajerial yang agak sulit. Ketika ada soal-soal yang mengarah ke mengelola perubahan, itu butuh sesuatu ide, inovasi, atau metode-metode baru dari metode yang sudah lama. Ya. Pengambilan keputusan itu harus sistematis berdasarkan data. Jadi kalau ada soal yang seorang pimpinan dicurhati anak buahnya kanan kiri, ceritanya beda, supaya tidak memihak satu, maka mainlah data yang sistematis, yang berprinsip pada kehati-hatian untuk memberikan suatu keputusan. Begitu ya. Ini contoh soal. Silakan dijawab. 15 detik. Langsung chat room. Cepat-cepatan. Silakan chat room. Oke, banyak ya yang chat room. Oke, makasih cepat sekali. 15 detik. Iya. Iya, tentunya semuanya jawab A ya. Oke. Jadi jangan takut walaupun pendek belum tentu salah gitu. Jangan takut. Jadi tadi terkait dengan kesempatan untuk
pendidikan ya. Nomor 2, 15 detik. Oke, C ya. Oke, C semua kompak bagus. Ya. Ya, betul. 4 sekali. C ya. Lanjut. Nomor berikutnya. Oke, 10 detik. Jangan lama, kalau lama banyak yang benar semua. 5, 4, 3, 2, 1. Oke ya. Jawabannya oke. Ada yang beda, ada yang B, ada yang D. Ada yang ragu dengan ketawa. Oke. Ini jangan baper ya, jangan baper. Melu manut karo bojo yang ngelamar perusahaan lain. Hati-hati, ini bukan masalah baper-baperan. Ini masalah profesionalisme. Ya. Apa? Untuk memberikan suatu apa ya? Orientasi pada hasil itu juga masuk. Terus untuk suatu pandangan yang ke depan, yakin Anda menjadi seorang yang penuh dengan optimisme, itu tetap dicoba lagi. Seperti tes CPNS, nggak keterima, yuk dicoba lagi dengan cara yang berbeda. Cara yang berbeda mengikuti pelatihan agar diterima di situ. Enggak mencoba lagi dengan perusahaan yang berbeda. Nah, ini menyerah ceritanya. Gitu. Padahal di sini adalah Anda inginkan. Gitu. Oke. Bapak nganggur. Nah, ini nggak ada di sini keterangan hal lain yang membuat kita harus melamar ke perusahaan lain. Di sini nggak ada penekanan bahwa hal-hal yang negatif yang harus kita memutuskan untuk melamar yang lain, tidak ada penjelasan di sini. Jadi kita harus jeli, pandai-pandai membaca arah kemana sih pembuat soal ini berharap, gitu ya. Oke, jadi B yang terbaik, yang terbanyak B atau D? Ya, banyak B daripada D ya. Oke. Nah, oh ada yang C ya, ada yang C. Oh, yang C yang tadi. Oke. Ada yang C. Oke, Mbak Ayu, Lucy betul, Mbak Mulyani Hartati betul, Mas Bagus betul, Mas Rafiq betul, Mbak Aula betul, Mas Yoga betul. Oke, lanjut. Ini, silakan. Soal-soalnya baru ya. Ini model-model soal baru yang ini. Lima, 4, 3, 2, 1. Anda menjadi seorang pemimpin. Ketika melihat sesuatu yang sangat urgent, tapi nyatanya ada salah satu anggota yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan karena waktunya tersita, karena kepentingan pribadi yang sangat mendesak. Nah,
maka jangan dipaksa dia, apalagi dikasih peringatan. Karena di sini ada keterangan pribadi yang sangat mendesak. Maka meminta bantuan pada anggota tim lain. Anda menjadi pimpinan, bukan Anda menjadi anggota. Nah, pimpinan berhak mendelegasikan ke anggota lain. A ya, saya kira mayoritas A. Ya, betul, A semua. Oh, ada yang C ya? Ada yang C. Menasihatinya silakan anggota tim yang terlambat menyelesaikan pekerjaan. Oke, nggak apa-apa. Poinnya berapa ini? 3. 3 ya. Oke, nomor berikutnya, silakan. Besok manajerial soalnya kayak gini. Ini soal-soal yang relatif paling baru ya. Yang singkat-singkat memang tapi kemiripan. Silakan, hati-hati. Soal-soal yang mirip-mirip yang diujikan biasanya menghilangkan poin 5. Poin yang terbaik yang mudah ditebak itu dihilangkan sehingga 4-3-nya itu yang dimasukkan di opsi semakin sulit. Oke. Ini pernah identik soal seperti ini ya. Jadi yang paling tepat kalau seperti ini adalah C ya. C, menelpon anak dan meminta maaf. Oke, C ya, yang paling betul. Ya, itu semua. Lanjut. Nah, ini silakan. Oke, jelas ini ya, nggak perlu gampang, nggak usah dijawab. Nah, jelas, gampang ya. Ini, ini, ini. Nah, coba ini yang mana? Ini agak sedikit unik soalnya. Tahu nggak maksudnya kemana soal ini? Coba silakan jawab 15 detik. Hati-hati. Jangan terpancing dengan kalimat yang manis. Sementara kalimat itu bukan kalimat aktif gercep. Hanya sekedar retorika atau sebuah gagasan. Carilah yang tindakan nyata. Tindakan nyata ada di D, delta. Ono sing A, loh, ono yang kejebak A ya. Mas Arief kejebak, Mas Jainal kejebak, Mas Tioko, Mas Tio Edi kejebak. Oke, Mbak Nurul Lailia juga terjebak dengan bahasa yang manis. Mbak Elak juga. Ini hanya bahasa manis, bro. Kalau ini langsung tindakan nyata. Oke ya, 4. Manajerial itu poinnya tertinggi 4. 3, 2, 1. Tapi mayoritas betul ya. Oke, luar biasa. Hati-hati, itu pesan saya. Jangan terjebak dengan bahasa manis. Kalau sama-sama bagus, maka sikap identik dengan tindakan nyata. Sebentar ya, sorry. Oke, lanjut. Nomor berikutnya. Nah, ini sudah pernah, nggak usah dijawab. Nah, sekarang sosiokultural. Sosiokultural, poinnya 5 ya, tertinggi, terendah 1. Ada beberapa hal tentang sosiokultural. Peka, hubungan sosial, peka lagi, terhadap konflik, peka budaya, empati. Ada 4 hal ini yang jadikan acuan. Kalau peka dalam hal terkait budaya, maka itu arahnya kemana saja soal-soalnya. Arahnya masalah penerimaan terhadap perbedaan individu maupun kelompok. Kemudian peka terhadap budaya artinya dia terbuka bahwa perbedaan yang ada di masyarakat itu justru kita harus menjadikan sebagai lahan untuk belajar. Kemudian peka terhadap budaya juga mampu memahami dan bisa menerima
untuk selalu bekerja sama dengan perbedaan latar belakang budaya. Gitu ya. Untuk hubungan sosial, aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan. Jadi kalau ada soal-soal yang terkait dengan hubungan sosial, maka poin-poin ini menjadi acuan untuk memilih opsi yang tertinggi, ya. Opsi yang tertinggi. Bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan, ini level yang tertinggi. Membangun hubungan baik, kemudian menampilkan sikap perilaku yang peduli. Itu. Kemudian peka terhadap konflik, ada beberapa hal. Yang paling tinggi adalah mampu menjadi seorang mediator. Jadi level-level ini bisa dijadikan acuan. Jadi coba nanti pahami, andaikan ada tiga narasi ini yang ada di dalam soal semuanya, kira-kira mana level yang tertinggi untuk mampu mengembangkan sikap toleransi, persatuan, kemudian mampu mempromosikan. Jadi ada level ketika orang hanya mampu untuk bercerita, mampu untuk mempromosikan, mampu untuk memberitahu, tapi tidak mampu untuk menjadi mediator. Itu beda levelnya. Begitu. Pasti levelnya akan lebih tinggi nomor 3. Jadi langsung ada tindakan nyata menjadi seorang mediator untuk menyelesaikan konflik. Begitu. Ya. Jadi ini harus dibaca. Harapannya apa? Dengan dibaca ini, kalau nanti ada narasi-narasi ini ada di opsi-opsi semuanya, maka kita sudah tidak kaget lagi bahwa apa yang kita baca itu kita bisa simpulkan sendiri mana yang paling tinggi level kita untuk memutuskannya. Mana yang paling berat untuk kita lakukan, itu biasanya adalah level yang tertinggi. Begitu. Empati, membangun hubungan sosial psikologis, ya. Empati. Oke, ini soal sosiokultural tadi, ya. Ini coba adu cepat 10 detik. Ya, 10 detik aja, ya. Ah, betul. Oke. Tepat sekali. Nomor 2, enggak ada. Kepekaan terhadap budaya sekarang. Ini contohnya. 10 detik. Ya. Nah, betul ya. Hati-hati ya. Ini tidak mudah, Maringono sangat tidak setuju kalimatnya. Ya, oke, tepat sekali. Ini butuh kejelian. Makanya besok pesan saya jangan buru-buru. Kalau latihan nggak apa-apa buru-buru. Tapi kalau ujian besok jangan buru-buru. Nanti saya kasih tahu rentang waktu yang tidak buru-buru itu kategorinya berapa. Oke, ini untuk ya lagi. Ya, pasti ya. Positif ya. Lanjut. Oke. Nah, hati-hati, hati-hati. Hati-hati, ono sing A karo E. Betul, A semua. Khawatirnya kok adaptasi. Lagi, ya tinggal beberapa nomor selesai.
Oke, jawabannya loh. A. Iya betul sih. Loh, ono sing A. Apa aja kalau siji. Ini hati-hati ya. Masa memilih untuk kabur? Iya, perkara ini soal, realitanya bagaimana? Oh, yakin jawab soal. Bikin jawab soal ya ojo kabur, Bro. Ono sing A, ono sing E. Jawabannya ini ya, sangat tidak setuju ya. Kabur karena takut menjadi korban. Anda sebagai orang awam ikut menyaksikan berikan kabur. Jadi kalimat ini solusi yang dianggap bahwa ini adalah tindakan yang benar. Apakah ini benar? Kan tidak harusnya, sangat tidak setuju. Harusnya kan tidak kabur, tapi ada tindakan lain yang lebih benar. Begitu. Jangan duga-duga, Pak. Jangan duga-duga begini, enggak. Realistisnya daripada itu. Nah, bukan. Maksudnya harusnya enggak itu, kok itu. Nah, maka saya tidak setuju kan begitu. Harusnya apa? Ya lapor, maksudnya begitu. Baik, seperti itu. Bukan terus masuk ikut melerek kan nggak logis ya. Maksudnya menyikapi ini itu nggak setuju. Gitu. Ya, bukan berarti terus kita masuk, bukan. Oke ya? Bisa ya Mas Yoga. Takut Pak, iya. Betul. Iki ojo masalah realita ya. Kalau ada sikap yang seperti ini, itu sikap yang sangat tidak setuju. Sikap yang setuju apa? Lapor. Lapor. Kan begitu. Jangan terlalu jauh kita berpikir, karena Anda tidak mau menjawab terus Anda bilang bahwa kalau saya masuk, nah, itu kan menurut kita masuk, padahal kan bukan untuk solusi apa, tapi sikap ini itu nggak tepat gitu aja. Jadi menyimpulkan sikap itu tepat atau tidak, itu aja. Jangan menduga hal lain yang akhirnya tidak berani jawab ini, kan begitu. Ya, paham ya maksud saya? Direkam aja Pak, gini ya. Ya, direkam, diviralkan. Oke. Iya, tapi paling oleh biji loro. Oke ya. Lanjut, kepekaan terhadap konflik. Ya, mediator ini tadi ya. Coba ketika Anda mengklaim tanah tidak terpancing emosi karena dalam dengan baik, ya tidak terpancing emosi ya hal yang baik, sangat setuju. Oke. Lagi ketika ada orang gotong royong, manajemen juga membantu sangat senang, ya oke, sangat setuju, positif. Oke. Untuk wawancara itu ada dua hal ya, wawancara, integritas dan moralitas. Apa sih maksudnya integritas? Integritas itu jujur, transparan, menjaga martabat, tanggung jawab, objektif. Integritas. Jadi integritas kalau makna secara umum sih artinya konsisten antara ucapan dengan perbuatan. Jadi penjabarannya itu jujur, transparan, menjaga martabat, bertanggung jawab, dan objektif. Kalau untuk yang satunya lagi moralitas, kaitannya dengan moral, etika, sopan santun. Apa saja yang terkait dengan moralitas, nurani, aturan yang tidak tertulis, kejiwaan, teladan, dan sopan santun. Oke. Jadi di dalam soal wawancara itu isinya dua hal itu, apa yang ditanyakan terkait dengan integritas dan moralitas. Makanya hal yang paling mudah, karena di dalam soal wawancara itu opsinya tidak panjang dan cenderung perbedaannya drastis antar opsi, sehingga rata-rata nilainya tinggi-tinggi. Gitu, jadi tidak perlu jadi masalah. Ini saya coba ada beberapa soal wawancara. Silakan. Soal wawancara tapi agak sedikit hot ya, agak sedikit hot. Hati-hati, ada beberapa yang mungkin jebakan. Nah ya, soal wawancara.
Oh, belum Kak. Download wawancara. Nah, ini. Soal 10, soal wawancara. Ya, silakan langsung aja, adu cepat. Langsung chatroom aja. Oke, silakan. Nomor 1, soal wawancara yang FR, Fit Report. Banyak yang cerita tentang ini keluar. Oke, silakan. Nomor 1. Langsung chatroom. Lima, 4, 3, 2, 1. Ya, jelas ya. Jawabannya apa? Pasti ya. Menerima dengan lapang dada, siap menjalankan tugas, beradaptasi dengan menerima kenyataan. Apa jawabannya? Ada yang B, ada yang A ya. Oh, ada yang C. Oke. Anda ditempatkan di daerah yang memiliki latar belakang bahasa dan budaya dengan Anda. Tindakan Anda adalah menerima dengan lapang dada. Jawaban yang terbaik adalah apa? A atau B? Beradaptasi dengan lingkungan. Ya, menerima dengan lapang dada. Ini yang paling tinggi levelnya. Oke. Nomor 2. Ini soal wawancara yang paling hot. Ini banyak yang dapat soal-soal ini. Oke. Nah, bagus sama semua ya. Betul. Betul sekali. Oke. Lanjut. 3, hanya 10 soal. Setelah itu selesai. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ya, bagus. D semua ya. Ya, sangat tepat sekali. Jadi saya menghormati, dengan saya tidak peduli, itu beda. Ya. Ini bahasanya lebih di sini ya, lebih bagus. Jadi meskipun ini juga tidak salah. Tidak salah. Oke. Nomor 4. Hati-hati, jebakan seperti ini. Jebakan. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, C semua ya. C semua ya. Ya, bagus. C semua. Oke, oke, betul. Tepat sekali. Nomor 5. Nah, ini juga hati-hati jebakan ini. Hati-hati. Angkanya banyak peserta ya, dapat 34. 34 itu enggak bagus wawancara itu karena soal 40 poinnya. 5, 4, 3, 2, 1. Ini saya pilihkan soal-soal wawancara yang hot-hot saya. Oke.
Ya. Nah, ini ada makna ini di balik kalimat ini ada makna ini. Nah, ini coba saya cek. Nah, banyak yang kejebak ya. Nggak tahu maknanya ini. Oh, rata-rata jawab B karo C. Kulino ini. Ini namanya trik dalam menganalisa kalimat. Saya akan menjadwalkan waktu libur dengan keluarga. Itu kualitasnya lebih hebat daripada saya hanya sekedar meluangkan di saat ada kesempatan. Nah, masa gak ngerti maksudnya, Rek? Ayo. Saya akan serius menjadwalkan waktu libur dengan keluarga. Itu akan lebih baik daripada saya hanya mampu meluangkan di saat ada kesempatan saja. Tahu ya maksudnya ya? Sadar Anda salah selama ini. Sadar ya? Salah ya selama ini. Dituangkan kesalahan itu dalam menjawab soal wawancara. Oke, oh banyak yang benar ya ternyata. Sadar Pak, Mbak Lucy. Ya, Mbak Nur Hidayah betul. Mbak Nisa, Mbak Ela, Mbak Toila, Mbak Rahma salah kabeh. Oke. Ini jebakan, makanya soal wawancara ini ada sebagian yang hot ya. Hati-hati. Harus mengenal soal wawancara yang hot. Tak pilihkan besok supaya enak belajarnya. Oke, nomor 6. Nah, oke. Fakta ini. Fakta. Yang mana? Ajak baper, jawab sing bener. Nuruti karpe dewe-dewe jawab sing enak. Enak buat dirinya sendiri. Oke ya, setelah lulus ketika inginnya tinggal bersama keluarga. Gak gelem nunggu 10 tahun. Pengen ngurus mutasi lebih awal. Ya, D ya. Oh, A. Dengaran kalau sing bener. Anda ditempatkan di luar daerah, sedangkan keluarga Anda sangat ingin tinggal bersama. Maka saya akan mengajak mereka untuk tinggal di luar daerah. Bukan Anda yang minta mutasi. Ya, ya betul ya. Ya, ya tepat sekali A jawabannya. Mana jawab D. Bonek. Carpe diem, bro, bro. Nah, itu. Ya. Ini juga jebakan ini. Bagus ini soal ini ya. Hati-hati nih. Oke, mudah-mudahan sama semua. 5, 4, 3, 2, 1. B semua. Oke, bagus. B semua. B bingung. Bisa, Mas bagus. Oke, sip. Lanjut, 8. Tinggal 2 nomor lagi selesai ya. Ya, jelas ya, gampang ini. Nih, nomor ini C pasti ya. Oke. Ya, betul semua. 9. Apa ini? Ini menjengkelkan ini opsinya ya.
Pasti bingung ini kok podo apike, kok podo gak jelas sih. Pasti beragam ini, saya yakin jawabannya beragam. Oh, bener kan? Ada yang B, ada yang C. Nah, oke ya, yang tepat adalah C ya. Saya akan menyiapkan presentasi yang maksimal dan banyak keuntungan. Oke. Betul, C. 10. Anda dihadapkan pada situasi yang harus memilih antara keluarga dan pekerjaan. Tindakan Anda bersantai dulu. Ojo baper. Mana yang paling pas? Weh, A, B, C bingung. Ayo, kita kayak kesempatan sekali lagi jawab, nggak berubah jawabannya. Ayo, jawab lagi nomor 10. Nggak berubah. Ingat, soal ini jebakan ya, soal ini jebakan. Bukan berarti terus harus memilih. Ini nggak ada poin yang ditekankan. Maka memilih keduanya semampu saya. Loh, kok disuruh milih kok milih keduanya? Iya, karena ini soal jebakan. Jadi kalau tidak ada poin penekanan, profesionalisme atau keluarga, maka nggak bisa memilih, kan begitu. Kalau soal-soal tes karakter, itu selalu ada penekanan. Kapan itu memilih kepentingan keluarga, kapan itu memilih kepentingan profesional kerjaan. Jadi ada kalanya langsung keluarga, ada kalanya keluarga sekedar untuk ditelepon dipastikan keadaannya. Tapi melanjutkan pekerjaan dulu baru pamit. Ada yang begitu. Ada yang memang harus, mau tidak mau, pimpinan harus mengizinkan untuk pulang. Ada yang begitu. Ini contoh kasus-kasus tertentu. Tapi ini nggak ada penekanan apapun. Anda dihadapkan pada sesuatu yang harus memilih antara keluarga. Ngapain milih? Nggak jelas itu alasannya. Ya nggak bisa ditentukan. Oke ya. Nah, banyak yang jawab A ya. Oke. Mengesampingkan urusan keluarga. Ini nggak jelas soalnya kok dijawab gitu ya. Oke, betul banyak C juga ya. Oke. Oke, cukup itu saja dulu dari saya ya semuanya. Makasih semangatnya banyak sekali yang bergabung di sini di P3K. Oke, jadi setelah ini dari ini yang sudah absen dan semuanya harus absen ya. Yang ikut masuk di dalam Zoom P3K kali ini semuanya harus absen supaya saya tahu mana yang aktif. Saya bisa petakan ini jabatannya apa. Ketokane ini nanti ikut tes P3K apa CPNS. Kalau curiga saya ini peluang terbesarnya itu P3K, maka nanti akan saya infokan sampai sinau apa namanya bidang juga. Dan mulai minggu depan saya akan lebih fokus semuanya untuk langsung latihan ke soal-soal bidang. Jadi ada soal bidang yang kita sudah siapkan, hampir semua profesi sudah ada soal-soalnya. Nanti latihan soal, terus bagi profesi-profesi tertentu yang sudah siap untuk belajar bimbingan, ada pematerinya, nanti langsung ikut gabung. Misal untuk perawat, bidan, itu sudah ada dan sudah jalan. Kemarin yang bergabung hanya sedikit, padahal sudah diarahkan untuk bergabung ya. Jadi ada tentornya, sudah mulai mengajarkan untuk kemampuan bidang. Perkara nanti besok ikut tes CPNS, kalau memang usianya cukup, ya ikut CPNS. Kan kita belajar CPNS juga. Nah, jadi apa salahnya kalau belajar bidang juga? Begitu. Sehingga kita tidak ada rasa penyesalan, aduh, emang kemarin nggak sinau, nggak begitu juga. Jadi mulai minggu depan kita harus latihan soal. Kalau nanti hanya satu dua yang tidak onok koncoy dalam bimbingan, nggak mungkin.
kita memulai bimbingan, saya fasilitasi dengan pemateri mungkin hanya 1-2 saja, ya enggak lah. Kita latihan soal aja, rekamannya kita berikan. Sementara itu, kalau profesi yang di luar nakes, nanti saya bantu secara pribadi. Kalau untuk yang lain-lain, nanti latihan dulu soal. Baru nanti setelah pengumuman keluar, formasi keluar, saat itulah kita lebih fokus mana belajar bidang atau SKD jalan juga. Kalau yang fix ikut CPNS mungkin di kementerian ternyata masih ada buka di pusat, baik nakes maupun tidak nakes di kementerian masih buka, terus ada yang mau nyoba ke sana, cowok ngapain juga harus berkutat di Surabaya terus. Kalau cowok ngapain takut-takut, pokoknya jadi PNS walaupun luar kota nggak ada masalah, kan begitu. Jadi besok akan tahu setelah itu semua. Tapi daripada menunggu yang tidak jelas, saya sarankan mulai minggu depan diniati. Mulai sekarang bukan minggu depan, diniati belajar bidang. Nanti di sini yang sudah mengisi Google Form yang saya share tadi, saya akan cek lagi. Nanti saya cek jabatannya apa saja yang bisa saya usulkan. Kalau bukan nakes, maka nanti saya sampaikan usulannya jabatan ini dan itu nanti akan saya berikan. Karena saya tahu semua profesi, jabatan apa saja insya Allah saya menguasai. Saya punya data. Gitu ya. Jadi tolong diisi Google Form yang saya share dan mulai hari ini diseriusi, tidak lama lagi bulan 9 tinggal bulan depan. Nggak ada waktu lagi. Menunggu formasi keluar kemungkinan akhir bulan ini. Kalau sudah keluar formasi biasanya tinggal 2 minggu, 3 minggu daftar. Setelah daftar tinggal 2 minggu tes. Akhirnya setelah pengumuman formasi tinggal 1 bulan biasanya. Jadi kemungkinan akhir bulan depan sudah tes. Begitu. Jadi tidak ada kesempatan lagi untuk belajar yang maksimal kalau sudah mepet banget. Ini sekarang masih ada kesempatan untuk membangkitkan lagi semangat. Yuk, saya insya Allah sudah lebih banyak waktunya dan tidak terbebani lagi dengan kuliah saya. Alhamdulillah sudah lulus, tinggal nunggu wisuda. Ya, insya Allah akan lebih banyak lagi waktunya buat jenengan. Dan yuk, semuanya belajar semangat, mau CPNS, besok tidak ada pun semangat. Target kita tidak hanya untuk tahun ini. Tahun depan saya yakin semua profesi CPNS ada. Yakin saya. Apalagi tahun depan adalah tahun-tahun politik. Saya yakin. Karena tahun ini adalah tahun menuntaskan honorer. Tahun depan saya yakin semua. Apa salahnya kita belajar 10 bulan, 8 bulan. CPNS maksudnya. Kalau dihitung sekarang, tes tahun depan pun nggak sampai 1 tahun. Kita belajar 3 tahun aja mau kok, 4 tahun mau kok kuliah, masa hanya 8 bulan aja enggak mau belajar untuk masa depan. Itu maksud saya. Jadi jangan ragu belajar CPNS tetap. Belajar bidang pasti, komanes yang sampun 35 ke atas. Gitu ya. Oke, itu saja. Makasih semuanya, guys. Yuk, semangat. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh.